terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Milia Panha, bahwa kita kembali bersama-sama dalam rangka menyambut peringatan Trisuci Waisak. Kita bersama-sama merenungkan Dhamma dalam rangka juga sebulan pendalaman Dhamma. Ya, malam hari ini merupakan kehormatan bagi saya karena mendapatkan kesempatan untuk sharing Dhamma yang ternyata diikuti oleh umat Buddha dari 2 provinsi, baik Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara atau Kaltara. Dan saya tadi melihat memang banyak wihara, dan tadi telah disampaikan ada 10 wihara. Ini luar biasa karena biasanya di SPD pada tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini. Ya, biasanya kita ketika tidak ada pandemik, malahan SPD dilakukan yaitu masing-masing dari setiap wihara, karena tidak menggunakan online. Tetapi pada tahun ini dengan keberadaan media sosial, kita bisa bersama-sama melakukan SPD dalam yaitu peserta yang boleh dikatakan masif dari 2 provinsi. Dan malam hari ini seperti yang telah disampaikan, pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan salah satu sutta yang disebut sebagai Bahara Sutta. Nah, sebenarnya sutta ini sutta yang sangat singkat dan bisa kita temukan di dalam Sangyutta Nikaya, terutama di Kanda Wagga, dalam Kanda Sangyutta. Nah, di sana ada salah satu suttanya adalah Bahara Sutta, yang kalau kita terjemahkan adalah khotbah tentang beban. Jadi bahara itu artinya adalah beban. Tetapi walaupun khotbah Bahara Sutta ini dikatakan atau dapat dikatakan sebagai khotbah yang singkat, tetapi memiliki makna yang mendalam. Bahkan bisa dikatakan bahwa khotbah ini merupakan representasi dari ajaran 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha sebagai ajaran pokok atau ajaran yang sifatnya prinsipal. Dan selain itu, khotbah Bahara Sutta ini juga menjadi salah satu sutta, salah satu khotbah yang pernah, boleh dikatakan pernah menjadi sebuah kontroversi di antara umat Buddha, terutama setelah konsili kedua. Nah, jadi setelah konsili kedua ada beberapa sekte yang kemudian disebut sebagai Pudgalawadin yang menganggap bahwa ada semacam Pudgala atau semacam entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya dan hanya akan lenyap ketika kemudian seseorang mencapai kesucian arahanta. Dan mereka mengambil sutta yaitu Bahara Sutta dijadikan sebagai referensi. Nanti akan kita lihat mengapa khotbah ini dijadikan sebagai referensi untuk membuktikan bahwa sebenarnya ada individu, ada entitas menurut Pudgalawada. Tetapi tentu oleh yaitu sekte Theravada itu ditolak, bahwa yang disebut sebagai Pudgala di sini bukan sebagai sesuatu yang dikatakan sebagai ultimate atau sesuatu yang merupakan kebenaran mutlak atau kebenaran tertinggi. Nah, Bahara Sutta seperti yang tadi saya sampaikan bisa ditemukan di dalam Sangyutta Nikaya, di dalam Kanda Wagga, Kanda Sangyutta. Nah, apa isi dari Bahara Sutta? Nah, Bahara Sutta ini diberikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Sawati, di Jetavana, di wihara yang dibangun oleh saudagar kaya Anathapindika. Nah, dalam khotbah ini Sang Buddha mengawali dengan sebuah pernyataan. Beliau mengatakan, Paranca uwo bikawe desisami, paradananca, bara haranca, baradananca, bara nikepananca.
Jadi beliau mengatakan, wahai para biku, saya akan mengajarkan kepada kalian tentang yang pertama adalah bahara. Yang tadi saya sampaikan adalah beban. Tentang beban. Kemudian yang kedua adalah barahara, yaitu tentang pembawa beban. Jadi kata bara dan ahara atau bara dan hara. Hara itu artinya yang membawa atau pembawa beban. Kemudian juga tentang baradanan atau pengangkat atau mengangkat beban. Dan yang ketiga berkaitan dengan bara nikepanang. Nikepana itu sebenarnya artinya melempar, tetapi kita bisa menerjemahkan sebagai meletakkan, ya, tentang meletakkan beban. Jadi ada empat hal yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang disampaikan di dalam khotbah ini. Yang pertama adalah bara, yaitu beban. Yang kedua adalah barahara, atau pembawa beban. Yang ketiga adalah baradanang, atau meletakkan beban. Sedangkan yang keempat adalah bara nikepanang, atau yang ketiga adalah mengangkat beban. Yang keempat adalah bara nikepanang, adalah meletakkan beban. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan apa yang dimaksud dengan bahara. Nah, bahara di sini tidak lain adalah pancu padana kanda. 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan, yang seperti kita ketahui, yaitu tidak lain adalah rupu padana kanda, atau gugusan materi atau gugusan jasmani sebagai subjek kemelekatan. Kemudian sanyu padana wedanu padana kanda, gugusan perasaan sebagai subjek kemelekatan. Sanyu padana kanda, gugusan persepsi sebagai subjek kemelekatan. Sangkaru padana kanda, gugusan bentukan-bentukan, terutama bentukan batin, sebagai subjek kemelekatan. Dan yang kelima adalah pancu padana kanda, yaitu maksudnya vinyanu padana kanda, yaitu kesadaran sebagai subjek kemelekatan. 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan yang oleh Sang Buddha di sini disebut sebagai bahara atau beban. Kemudian, apa yang dimaksud dengan barahara atau pembawa beban? Sang Buddha di sini secara sederhana mengatakan bahwa Puggalo Wacaniang. Jadi yang disebut sebagai pembawa beban tidak lain adalah Puggala. Puggala artinya adalah individu atau seseorang. Ya, seseorang individu itulah yang disebut sebagai pembawa beban. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kontroversi di antara umat Buddha setelah konsili kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan mengangkat beban atau baradana, jadi kata bahara adana, mengangkat beban. Nah, tidak lain adalah nafsu keinginan atau tanha. Dan Sang Buddha di sini mengatakan yayang tanha ponobawika nandi raga sagata tatra binandini. Saya tidang, kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengangkat beban tidak lain adalah nafsu keinginan yang disertai oleh nandi dan raga, kesenangan dan nafsu ragawi, untuk menikmati kesenangan kesana kemari, yang mana tanha di sini terdiri dari 3, yaitu nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera, kama tanha, kemudian nafsu keinginan untuk menjadi atau untuk katakan ya bertahan, yaitu bawa tanha, dan yang ketiga adalah nafsu keinginan untuk lenyap, yang tidak lain adalah wibawa tanha. Nah, ini yang dimaksud dengan mengangkat beban. Kemudian apa yang dimaksud dengan meletakkan beban atau bara nikepanang? Nah, di sini tidak lain adalah dalam khotbah tersebut Sang Buddha mengatakan sebagai lenyapnya nafsu keinginan itu sendiri. Jadi lenyapnya secara total, padamnya secara total nafsu keinginan itu sendiri. Jadi tasayewa tanhaya ase sabiraga nirodo
sago padini sago muti anlayo. Jadi lenyapnya, padamnya secara total nafsu keinginan itu sendiri, ya meninggalkan nafsu keinginan, melenyapkan atau katakan yaitu menghapus nafsu keinginan itu sendiri, terbebas dari nafsu keinginan itu sendiri, itulah yang disebut sebagai meletakkan beban atau melempar beban, nibbana. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini sebenarnya mengacu kepada 4 kebenaran mulia, terutama 3 kebenaran yang pertama. Yang pertama, ketika berbicara tentang apa itu beban, itu tidak lain adalah duka, penderitaan. Yang dimaksud dengan bara itu adalah penderitaan atau duka atau kebenaran mulia yang pertama. Nah, di situ seperti dalam definisi yang sering Sang Buddha memberikan ketika mendefinisikan tentang apa itu duka, itu persis sama, yaitu tidak lain adalah pancu padana kanda. 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan itulah yang disebut sebagai duka, penderitaan, yang di sini disebut sebagai bara atau beban. Nah, kemudian yang disebut sebagai mengangkat beban atau yaitu bara danang, tidak lain adalah sebab duka, sebab penderitaan. Yang definisi yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan yaitu duka samudaya, sebab penderitaan, persis sama dengan yaitu mengangkat beban di sini. Yang tidak lain adalah nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan yang disertai oleh kesenangan dan juga nafsu ragawi untuk mencari kesenangan kesana kemari, yaitu yang disebut sebagai mengangkat beban. Dan itu persis sama ketika Sang Buddha berbicara tentang apa itu sebab duka, sebab penderitaan. Nah, sedangkan yang disebut sebagai meletakkan beban atau bara nibbana itu tidak lain adalah kebenaran mulia yang ketiga, yaitu nibbana atau pembebasan. Yang mana definisi yang diberikan oleh Sang Buddha juga persis ketika beliau memberikan definisi terhadap kebenaran mulia yang ketiga, yang tidak lain adalah yang tadi saya sampaikan, tasayewatan haya sesa wiraga nirodho. Jadi dengan padamnya secara total, lenyapnya secara total, tanha itu sendiri, nafsu keinginan itu sendiri, itulah yang disebut sebagai, yaitu meletakkan beban, yang mana itu juga disebut sebagai yaitu lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Nah, yang tidak ada padanahnya di sini adalah yaitu barahara, yang mana dalam khotbah ini ada istilah barahara atau pembawa beban, yang tidak lain adalah pudgala atau individu atau seseorang atau orang itu sendiri. Yang di dalam khotbah tersebut Sang Buddha secara sederhana sekali mengatakan ya ewang nama ewang goto, artinya seseorang dengan nama tertentu atau dengan nama keluarga tertentu. Itu yang menjadi pembawa beban. Nah, kemudian setelah beliau mengatakan, yaitu menjelaskan tentang yaitu apa itu 4 hal yang tadi telah disampaikan, kemudian Sang Buddha mengucapkan sebuah syair yang intinya yang tadi saya sampaikan dalam syair pertama. Beliau mengatakan bahwa untuk penekanan kembali sebenarnya beliau mengatakan bara hawe pancaganda bara haro cak pugalo, bahwa 5 gugusan inilah yang disebut sebagai beban, sedangkan pugalo atau seseorang itulah pembawa beban. Dan bara danang dukang loke bara nike panang sukang. Dan yang disebut sebagai mengangkat beban itulah yang disebut sebagai penderitaan di dunia. Dan ketika beban itu dilempar atau ketika beban itu diletakkan, itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan bahwasanya setelah seseorang meletakkan beban yang begitu besar, jadi ya garung-garung barang, jadi beban yang begitu berat, dan kemudian tidak mengambil beban yang lain. Jadi setelah meletakkan beban yang begitu berat dan tidak mengambil beban yang lain, nah kemudian seseorang mampu mencabut yaitu
nafsu keinginan tanha beserta akarnya, jadi samulang tanha buiha, mencabut tanha beserta akarnya, seseorang kemudian menjadi tanpa keinginan dan mengalami kepadaman atau parinibbana. Artinya di sini untuk menekankan bahwasanya ya ketika seseorang meletakkan beban yaitu yang tidak lain adalah pancakanda, ya dengan cara yaitu mencabut secara total tanha dan juga akarnya, maka seseorang mengalami pembebasan. Nah, yang dimaksud dengan yaitu tanha beserta akarnya di sini dalam kitab ulasan mengacu pada avijja. Jadi artinya setelah mencabut nafsu keinginan dan juga avijja, ketidaktahuan atau kegelapan batin, maka seseorang mencapai pembebasan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, pertanyaannya adalah mengapa pancu padana kanda itu disebut sebagai beban? Ya, kalau kita bicara beban itu seperti ya apa, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang membuat kita menderita. Nah, kenapa pancu padana kanda di sini disebut sebagai beban? Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan dengan sederhana sekali. Yang mana secara simpel mengapa 5 gugusan ini disebut sebagai beban, karena kemana kita pergi, apakah kita sedang duduk, kita sedang berdiri, kita sedang berbaring, kita makan, kita minum, kita mandi, kita melakukan apapun aktivitas ini, 5 gugusan ini berada di sana. Artinya apa? Karena 5 gugusan ini berada di setiap aktivitas yang kita lakukan, itulah yang menjadi beban. Dan kalau kita perhatikan, memang benar demikian. Jadi sejak kita dilahirkan sampai sekarang, kita tidak pernah terpisah dari 5 gugusan. Bayangkan, ada sebuah perumpamaan atau sebuah analogi yang kita bisa melihat di video, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah melihat. Satu botol saja, ya, satu botol, kalau itu, satu botol air maksudnya, kalau itu diangkat dan tidak diletakkan, diangkat dalam jangka waktu tertentu, tidak usah misalnya 1 jam, kita mengangkat satu botol ini selama setengah jam saja, diangkat, dipegang, itu pun juga sudah menjadi beban. Sudah menimbulkan duka penderitaan. Nah, bayangkan 5 gugusan ini telah menjadi beban kalau yang kita bisa mengetahui sejak kita lahir. Telah menjadi beban. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa 5 gugusan ini. Yang seperti kita lihat, kita rasakan, yang paling kasar adalah jasmani kita. Sejak kita lahir. Dan bahkan kalau kita meyakini apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha berkaitan dengan kehidupan yang sebenarnya sudah tidak bisa kita hitung, uncountable, artinya bahwa kita itu sudah membawa 5 gugusan ini dalam perjalanan di alam tumimba lahir yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Dan itulah yang kenapa disebut sebagai beban. Belum lagi jasmani kita, kalau kita melihat satu persatu, jasmani kita. Nah, jasmani kita dikatakan sebagai beban atau dikatakan sebagai yaitu penderitaan, ya disebabkan karena kita bisa merasakan bagaimana jasmani kita ini mengalami perubahan. Setiap momennya, setiap waktunya mengalami perubahan. Pada saat misalnya ketika kita sudah mulai tua, berbagai macam penderitaan yang diperoleh atau muncul dari jasmani itu muncul.
Bukankah itu adalah sebagai beban? Belum lagi kemudian dengan kita memiliki jasmani, kita harus mengalami berbagai macam penderitaan fisik yang disebabkan oleh penyakit. Dan bukankah itu adalah sebagai sebuah beban? Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa jasmani kita itu diibaratkan seperti 4 ekor ular berbisa. Kita sudah merawatnya, kita sudah memberikan makan setiap hari, kita sudah memandikan setiap hari, dan itu sendiri sebenarnya sudah sebagai beban. Tetapi walaupun sudah dirawat, sudah dimandikan, diberi istirahat, diberi makan setiap hari, kemudian seperti hanya 4 ekor ular berbisa yang diibaratkan seperti binatang piaraan yang sudah dirawat dengan sangat baik, sudah disayang dengan sangat baik, ketika marah kemudian akan membunuh atau melukai yang merawat. Nah, demikian pula jasmani kita juga sama. Kita sudah merawat, kita sudah menyayangi, sudah memberi makan setiap hari. Tetapi jasmani ini suatu saat akan menjadi marah. Marah dalam artian kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, 4 ekor ular berbisa ini merupakan simbol dari 4 unsur jasmani. Yang mana masing-masing unsur jasmani ini bisa menimbulkan penyakit. Apakah itu penyakit yang muncul dari unsur padatnya? Ya, unsur padat adalah bagian jasmani yang padat, apakah daging, tulang, itu bisa memberikan berbagai macam penyakit. Atau penyakit muncul dari unsur air, yaitu unsur cair yang ada di dalam tubuh kita. Seperti misalnya darah kita terkontaminasi dengan misalnya kolesterol, ya, menimbulkan berbagai macam penyakit. Atau memiliki ya gula yang berlebihan, menimbulkan diabetes. Nah, itu adalah penyakit yang muncul dari unsur cair. Belum lagi yang muncul dari unsur api. Badan menjadi terlalu panas, terlalu dingin. Bisa menimbulkan sakit, bahkan kematian. Dan juga dari unsur udara, nafas kita. Kalau tidak stabil nafas kita tidak bisa yaitu bernafas dengan leluasa, tidak usah misalnya sampai 1 jam 15 menit saja, itu bisa menimbulkan yaitu sakit dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, bagaimana tubuh ini karena ketidakkekalannya menjadi penyebab berbagai macam duka penderitaan, yang itulah kenapa disebut sebagai beban. Nah, ini baru tubuh, belum lagi kemudian perasaan juga sama. Perasaan di sini juga sebagai beban, sebagai apa? Sebagai penderitaan, sebagai duka. Mengapa demikian? Ketika kita mengatakan kalau itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, itu jelas sudah kelihatan sebagai penderitaan. Barangkali orang akan mengatakan bahwa perasaan yang menyenangkan itu bukan sebagai penderitaan. Tetapi di dalam Dhamma, bahkan perasaan yang menyenangkan sekalipun, itu juga bagian dari duka penderitaan. Mengapa demikian? Karena perasaan yang menyenangkan juga sifatnya tidak kekal. Ketika perasaan tersebut lenyap, maka menimbulkan berbagai macam penderitaan. Karena begitu yang menyenangkan lenyap, maka muncul yang tidak menyenangkan. Bahkan yang netral sekalipun juga pada akhirnya juga karena ketidakkekalan bisa menimbulkan yaitu penderitaan. Dan itulah kenapa Sang Buddha ya mengajak kita untuk merenungkan bahwa ketika kita mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan, nah lihatlah itu sebagai apa? Sebagai tusukan senjata tajam. Nah, kemudian ketika mendapatkan perasaan yang menyenangkan, lihatlah itu sebagai duka penderitaan. Mengapa? Karena begitu itu lenyap, maka perasaan tidak menyenangkan muncul, maka itu disebut sebagai duka. Dan ketika seseorang mendapatkan perasaan yang netral, bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan, nah anjurannya adalah untuk melihat bahwa itu pun sebagai tidak kekal. Yang pada akhirnya kalau kita mengatakan tidak kekal berarti apa? Penderitaan. Maka perasaan ini pun dengan perubahannya
menjadi sebuah beban karena menimbulkan berbagai macam duka penderitaan. Nah, kemudian persepsi, bayangan-bayangan batin, gambaran-gambaran batin juga sama. Keberadaan mereka juga sebenarnya merupakan beban karena sifatnya yang berubah. Kita tidak selamanya mendapatkan gambaran-gambaran batin yang menyenangkan atau ingatan-ingatan memori yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, yang kemudian membuat kita menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi trauma terhadap misalnya pengalaman yang tidak menyenangkan, itulah duka, itulah penderitaan, dan itu mengapa disebut sebagai beban. Dan juga adalah sangkara, atau bentukan-bentukan batin, ide, gagasan, itu semua adalah beban. Ya selama kita punya ide, barangkali ya sebagai manusia, kita tidak lepas dari kita harus punya gagasan, harus punya ide, tetapi sesungguhnya itu pun juga sebagai beban. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ya, jadi sangkara ini diumpamakan seperti misalnya ada seseorang yang ingin hidup tidak mau mati. Ya, kemudian oleh dua orang yang kuat, orang tersebut dipegang kemudian mau dilimparkan, ditarik, diseret, dan mau dilimparkan di sebuah lubang yang di dalamnya itu ada bara api yang panas. Apa yang kemudian orang tersebut yang ingin hidup tidak mau mati lakukan? Ya dia akan meronta, karena dia tahu kalau sampai masuk ke lubang api, penderitaan yang akan muncul. Nah seperti itu ternyata sangkara harus dilihat seperti lubang api. Lubang api yang memberikan berbagai macam penderitaan. Ya, kalau kita melihat, merasakan ke dalam batin kita, ya kita banyak sekali mengalami duka, penderitaan, karena apa? Karena pikiran-pikiran kita, bentukan-bentukan pikiran yang muncul. Apalagi kalau itu adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, beserta anak cucunya yang muncul, yang itu merupakan bagian dari sangkara. Nah, bukankah itu ada duka itu sendiri? Penderitaan itu sendiri. Dan itulah kenapa sangkara adalah beban, adalah penderitaan. Dan kesadaran juga sama. Kesadaran apakah itu kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, kesadaran pikiran, selama itu adalah sebuah keberadaan, selama itu adalah sebuah eksistensi, itu sebenarnya adalah beban, dan itu menimbulkan duka penderitaan. Nah, itulah kenapa pancakanda ini disebut sebagai beban, bara hawe pancakanda. Sungguh bahwa pancakanda 5 gugusan adalah beban. Dan yang menarik di awal sekali Sang Buddha tidak hanya berbicara pancakanda, tetapi adalah pancu padana kanda. Ini juga penting untuk kita ketahui. Nah, yang disebut bara di awal khutbah Sang Buddha mengatakan bahwa 5 gugusan yang menjadi subjek kemelekatan itulah beban, itulah penderitaan, itulah duka. Mengapa bisa demikian? Ya, yang dimaksud dengan pancu padana kanda atau pancakanda sebagai upadana, sebagai subjek kemelekatan, artinya karena terutama bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan arahanta, pancakanda ini menimbulkan berbagai macam kemelekatan. Dari 5 gugusan ini termanifestasi ke dalam berbagai macam kemelekatan. Yang kalau kita melihat di berbagai, yaitu khotbah Sang Buddha, biasanya kalau kita bicara kemelekatan, yaitu ada 4 jenis kemelekatan. Kemelekatan terhadap kesenangan indera, kemelekatan terhadap yaitu pandangan ide gagasan, kemelekatan terhadap sila bata, ya semacam ya ritual yang dianggapnya sebagai jalan untuk mencapai kesucian. Dan juga kemelekatan terhadap ajaran atau terhadap konsep bahwa ada aku, bahwa ada self, ada diri. Nah, kemelekatan terhadap 4 hal ini itu merupakan manifestasi dari pancu padana kanda. Manifestasi dari 5 gugusan sebagai subjek
kemelekatan, dan itu akan termanifestasi ke dalam 4 jenis kemelekatan. Yang itu adalah duka penderitaan. Jadi kemelekatan terhadap kesenangan indera itu penderitaan, itu adalah beban. Ya bagaimana tidak coba orang melekati berbagai macam kesenangan indera, ya kemudian berusaha untuk mencari, mengejar berbagai macam kesenangan indera, dan itu ada beban, itu penderitaan. Kemudian seseorang kemudian melekati berbagai macam pandangan, berbagai macam ide gagasan. Bahkan seandainya yang dilekati adalah pandangan yang sifatnya benar, yang berkaitan dengan dhamma sekalipun, itu juga pada akhirnya menjadi apa? Beban, menjadi penderitaan. Maka Sang Buddha pada akhirnya mengatakan bahwa dhamma, ajaran beliau juga harus dijadikan hanya sekedar sebagai rakit. Bukan untuk dipegang, tapi hanya sebagai rakit. Mengapa? Karena begitu itu dipegang, itu adalah penderitaan. Bahkan itu dhamma sekalipun. Belum lagi apalagi yang adalah pandangan-pandangan salah, yang tidak berguna. Wah, itu lebih lagi. Itu sudah merupakan penderitaan, sudah merupakan beban. Dan juga, nah, sila batu padana atau kemelekatan terhadap, yaitu sebenarnya sila bata itu dari kata sila dan wata. Sila itu seperti ya praktek kemoralan. Ya kemoralan, apakah itu kemoralan yang sifatnya misalnya moral dalam sebuah komunitas tertentu, mungkin dalam sebuah, misalnya kita hidup di sebuah komunitas atau suku tertentu, kemudian ada aturan-aturan kemoralan tertentu, atau wata-wata adalah kewajiban atau tugas-tugas tertentu. Itu juga sebenarnya kalau melekati semua itu ya juga sebagai bentuk penderitaan atau sebagai beban, sebagai bara. Dan juga kemelekatan terhadap konsep, pandangan, anggapan bahwa ada aku. Itu juga sebagai beban penderitaan. Dan itulah kenapa pada suatu kali ketika ada seorang berumah tangga bernama Nakula Pita, yang beliau datang pada Sang Buddha mengatakan, wah sekarang saya sudah tua, sudah ya, banyak penyakit yang datang, mohon ajarkan ajaran yang membuat saya menjadi damai. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa menasihati bahwa biarlah walaupun tubuh ini sakit, batin saya tidak ikut sakit. Nah, tubuh ini sakit, tapi diupayakan bahwa batin tidak sakit. Nah, kemudian ketika mendapatkan wejangan yang singkat dari Sang Buddha, ia bertemu dengan Bhante Sariputta. Yang oleh Bhante Sariputta dijelaskan, yang dikatakan sebagai batin yang sakit, jadi ada 2 jenis, batin yang sehat dan batin yang sakit. Yang disebut sebagai batin yang sakit adalah ketika seseorang mempunyai anggapan bahwa ada atta. Apakah atta, self, aku, diri, atma, berkenaan dengan jasmani, atau berkenaan dengan perasaan, atau berkenaan dengan persepsi, atau dengan sangkara, atau dengan vinyana. Apapun bentuknya, anggapan bahwa ada aku, itu adalah pikiran yang sakit, batin yang sakit. Artinya apa? Artinya beban, itu penderitaan. Ya kalau kita perhatikan, mengapa seseorang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, konflik, pertengkaran yang pada akhirnya membawa berbagai macam bentuk penderitaan, itu semua disebabkan karena masih ada sebuah persepsi bahwa ada aku, ada self. Sehingga apa? Orang mencoba untuk apa? Untuk ya mempertahankan diri dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang itu merugikan. Seseorang bisa kemudian karena merasa yaitu dirinya itu dihina, direndahkan, kemudian menjadi cemas, menjadi gelisah, menjadi pesimis dan sebagainya, penderitaan. Nah, kemelekatan terhadap bahwa ada diri, bahwa ada atta ini, itu manifestasi dari Pancupatanaganda, dan itu adalah beban. Nah, itulah kenapa Pancupatanaganda, 5 gugusan sebagai subjek kemelekatan adalah beban. Yang paling sederhana adalah seperti yang disampaikan di dalam kitab ulasan. Karena kemanapun kita pergi dalam pengembaraan di alam kehidupan ini, kita selalu membawa 5 gugusan ini.
Dan dari 5 gugusan ini, kita sudah mengembara dalam kehidupan yang seakan-akan tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, dan kita mengalami berbagai macam kelahiran, termasuk kelahiran-kelahiran di alam yang menderita. Itu adalah penderitaan. Nah, kemudian Sang Buddha di sini mengatakan bahwa si pembawa beban adalah individu atau seseorang. Nah, ini yang menjadi kontroversi oleh beberapa, yaitu tradisi pada zaman setelah konsili kedua, ya terutama dalam konsili ketiga itu sudah mulai gencar, yang mana ada beberapa sekte Buddhis yang kemudian menganggap bahwa Pudgala di sini adalah nyata, bahwa memang ada yang disebut sebagai individu. Nah, individu ini kemudian akan lenyap pada saat seseorang mencapai kesucian arahanta. Tetapi oleh tradisi Theravada ditolak, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan individu di sini hanya sebagai pernyataan yang disebut sebagai woharamata, sebagai kebenaran yang sifatnya konvensional. Secara yaitu kebenaran yang sifatnya paramata, kebenaran yang tertinggi ya tidak ada diri, tidak ada aku, tidak ada individu. Karena pada dasarnya ya yang ada hanyalah sekedar 5 gugusan. Tidak lain adalah 5 gugusan seperti yang disampaikan oleh yaitu Bhikkhuni Wajira, yang juga kemudian disampaikan di dalam Milinda Panha, bahwa sesungguhnya yang disebut sebagai makhluk itu hanya sebagai kumpulan dari 5 gugusan. Ya, seperti hanya kereta. Disebut sebagai kereta ketika ada berbagai macam bagian dari kereta, tetapi tidak ditemukan keretanya di mana. Demikian pula yang dimaksud dengan yaitu makhluk individu adalah sekedar yaitu gabungan dari 5 gugusan. Sekedar sangkara punja, sekedar yaitu ya onggokan sangkara, onggokan dari berbagai yaitu bentukan yang tidak lain adalah 5 gugusan. Nah, sehingga tidak ditemukan sebagai individu yang real, sebagai makhluk yang sifatnya real. Tetapi Sang Buddha menggunakan istilah demikian dalam kitab ulasan, dalam tradisi Theravada, hanya sekedar sebagai yaitu skillful, sebagai keterampilan dalam menggunakan bahasa, dalam berkomunikasi. Nah, tetapi tentu kita bisa mengalami sendiri bahwa yang dimaksud dengan Pudgala ya kita ini. Walaupun kita ini sebenarnya juga tidak berada di luar dari Pancakanda. Tetapi diri dalam artian sebagai makhluk ini yang itu adalah pembawa beban atau Pudgala. Dan itu juga sama persis ketika Sang Buddha misalnya mengatakan atahi atanonato, bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ya, itu secara psikologis kita bisa mengalami ada yaitu diri, tetapi diri yang sebenarnya bukan sebagai kebenaran tertinggi, itu sebagai konvensional. Yang real, yang nyata sebenarnya tidak ada aku, tidak ada diri. Ya, karena apa? Hanya sebagai tumpukan, onggokan dari berbagai bentukan atau sangkara punja. Nah, tetapi untuk katakan dalam praktek dhamma ini untuk memudahkan dalam praktek dhamma dan juga memudahkan dalam komunikasi, ya memang harus disebutkan ada istilah Pudgala, ada istilah atta, yaitu ada istilah makhluk, individu, atau ada istilah diri. Walaupun sesungguhnya secara real, secara paramata itu sesungguhnya tidak ada. Nah, itu yang disebut sebagai barahara. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan baradanang yang tadi telah disampaikan? Oh, ternyata yang disebut sebagai yaitu mengangkat beban atau taking up of burden, mengangkat beban, tidak lain adalah nafsu keinginan. Jadi, nafsu keinginan yang disertai oleh nandiraga, kesenangan dan juga nafsu ragawi, untuk mencari kesenangan kesana kemari, yang mana terdiri dari 3 jenis nafsu keinginan,
keinginan untuk menikmati kesenangan indera, keinginan untuk yaitu menjadi atau bawa, dan keinginan untuk tidak menjadi wibawa, itu yang membuat seseorang itu boleh dikatakan selalu membawa beban. Yang membuat orang mengangkat beban itu karena apa? Ada nafsu keinginan. Dan itu kalau dengan kata lain adalah yang membuat seseorang menderita. Yang membuat seseorang terus bertumimba lahir dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, terkadang yaitu terlahir di alam yang rendah, terkadang di alam yang sedang, di alam manusia, terkadang di alam bahagia, di alam surga, atau terkadang di alam Brahma, selalu membawa beban ini, selalu beban itu diangkat, itu tidak lain karena apa? Ada nafsu keinginan. Yang secara sederhana kita bisa merasakan, ya sekarang mengapa kita makan? Mengapa kita minum? Mengapa kita mandi? Mengapa kita beristirahat? Mengapa kita melakukan ini dan itu? Mengapa kita bicara? Mengapa kita berbuat berbagai macam perbuatan? Hampir semua apa yang kita lakukan yang kemudian membawa 5 gugusan ini untuk dibawa, diangkat, itu disebabkan karena ada tanha, karena ada nafsu keinginan. Karena ada nafsu keinginan, maka kita melakukan berbagai macam perbuatan. Yang mana dari perbuatan itulah yang kemudian memunculkan berbagai macam duka penderitaan. Nah, karena nafsu keinginan. Dan tentunya kalau tidak ada nafsu keinginan, ya tidak ada perbuatan. Dan karena tidak ada perbuatan, maka tidak ada penderitaan. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan berkaitan dengan yaitu nafsu keinginan atau tanha. Yang mana dalam perumpamaan di sini beliau menggunakan istilah sneha. Mengapa seseorang terus mengalami tumimba lahir yang dalam hal ini kaitannya dengan bara sutta, kemudian seseorang itu terus yaitu mengangkat beban kemana-mana dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Nah, itu diibaratkan seperti biji, ladang, dan juga sneha atau sneha air. Ya. Biji akan tumbuh berkembang kalau ada ladang dan juga ada air. Kalau biji ini tidak, walaupun ada ladang, tetapi kalau tidak ada air, maka biji ini tidak akan bertunas. Dan tidak akan berkembang, pada akhirnya akan mati. Nah, biji ini tidak lain simbol dari winyana, kesadaran. Ladang itu adalah simbol dari karma, perbuatan. Sedangkan air yang menyirami biji sehingga tumbuh berkembang, itu diibaratkan merupakan simbol dari sneha. Sneha ini adalah sinonim dengan tanha, simbol dari tanha nafsu keinginan. Artinya apa? Kesadaran atau katakan kesadaran yang disertai oleh tanha nafsu keinginan yang kemudian termanifestasi ke dalam perbuatan karma. Jadi ladang itu adalah karma, ya. Itulah yang membuat kemudian seseorang bertumimba lahir dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Atau dengan kata lain, biji ini berkembang, winyana ini, walaupun winyana ini bukan sebagai entitas yang tetap, yang kekal, tetapi sebagai yaitu winyana yang sifatnya berubah, tidak kekal, ini yang kemudian berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Disebabkan karena apa? Karena ada air tanha, air nafsu keinginan. Sehingga apa? Dengan air nafsu keinginan yang kemudian termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan, membuat kesadaran itu mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Tapi ingat, ini bukan kesadaran yang kekal.
Ya, karena kesadaran juga muncul dari berbagai macam kondisi yang sifatnya muncul-nyap. Tapi ini membuat berlanjut, seperti biji yang kemudian membuat berkembang, yang kemudian tunas, tumbuh dan berkembang, dan artinya tumbuh dengan baik, seperti winyana. Tetapi kalau kemudian, walaupun ada biji, ada perbuatan, kalau tidak ada tanha, ya lama-kelamaan bijinya mati. Dan itulah arahat. Nah, arahat di sini adalah seperti apa? Mereka masih berbuat sesuatu. Masih sebenarnya melakukan perbuatan. Tetapi karena tidak disertai oleh tanha nafsu keinginan, maka ketika mereka meninggal, maka tidak ada kelanjutan. Menjadi padam. Karena tidak ada tanha, tidak ada nafsu keinginan. Artinya mereka meletakkan semuanya. Maka seorang arahat disebut ohita bara, yang telah meletakkan beban. Karena apa? Tanha sudah tidak ada, nafsu keinginan sudah tidak ada. Nah, di sini yang membuat seseorang melakukan berbagai macam perbuatan yang menimbulkan berbagai macam penderitaan, termasuk pengembaraan di alam-alam tumbal lahir, itu karena adanya tanha nafsu keinginan. Apa keinginan untuk menikmati kesenangan indera, atau keinginan untuk menjadi, kalau dalam kitab komentar, bahwa tanah ini mengacu pada keinginan untuk terlahir di alam, yaitu rupa atau arupa Brahma. Sementara kalau kama tanha adalah keinginan untuk terlahir di alam, yaitu rupa wacara, atau alam, bukan rupa wacara, artinya alam kama wacara, atau alam kama bawa. Nah, atau keinginan untuk lenyap, untuk tidak menjadi, atau untuk menjadi nihil, tidak ada. Nah, itu semua yang sebenarnya membawa seseorang untuk terus mengalami duka penderitaan. Sehingga apa? Terus harus terbebani oleh 5 gugusan. Nah, oleh sebab itu, pada akhirnya adalah yang disebut sebagai meletakkan beban adalah ketika seseorang mampu melenyapkan, membebaskan batinnya dari tanha secara total. Tasayewa tanhaya asesa wiraga nirodo. Jadi, melenyapkan secara total tanha itu sendiri, yang menyebabkan seseorang terbebani, yang menyebabkan seseorang terus membawa beban ke sana kemari di alam-alam tumiba lahir. Nah, sehingga di sini yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita bisa melepaskan, yaitu kata bisa meletakkan beban. Mengangkat beban, membawa beban ke sana kemari, yaitu membawa pancakanda ini ke sana kemari di alam-alam tumbal lahir, adalah penderitaan, adalah duka. Nah, untuk bisa terbebas dari duka adalah kita harus meletakkan beban tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita meletakkan beban? Kita tahu adalah dengan melenyapkan tanha, melenyapkan nafsu keinginan. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa melenyapkan nafsu keinginan? Tentu beserta dengan kotoran-kotoran batin lainnya, yang kalau di dalam, yaitu khotbah, yaitu Barasuta di sini, samulang tanha. Jadi, tanha nafsu keinginan beserta dengan akar-akarnya. Ya, akarnya itu walaupun di dalam kitab ulasan dikatakan avijja sebagai akar tanha, tentunya ya tidak hanya avijja. Kalau kita melihat dari pancaka, dari yaitu padijja samupada, ya tanha muncul karena vedana, vedana muncul karena pasa, pasa muncul karena salah tanah, dan seterusnya. Jadi banyak faktor-faktornya di sini. Yang mana sekarang adalah bagaimana memutus faktor-faktor ini, bagaimana melenyapkan faktor-faktor ini. Tentu kita harus kembali kepada ajaran prinsip Sang Buddha, yang tidak lain adalah untuk memutus penyebab mengapa seseorang terus terbebani, tidak lain adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Dengan mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Jadi walaupun di dalam Barasuta ini tidak disebutkan, tetapi tentu dari khotbah-khotbah lain, ya kita bisa, yaitu melihat, bisa katakan berasumsi bahwa dalam khotbah ini juga tersirat bahwasanya kita harus mempraktekkan jalan mulia berunsur 8, terutama adalah untuk
meletakkan beban, yaitu dengan apa? Mempraktikkan atau mengembangkan yaitu samadhi, pandangan benar, dengan mengembangkan, katakan memiliki, yaitu ya kehendak yang benar, sama sangkapa atau pikiran yang benar, kemudian ucapan yang benar, perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, dengan senantiasa mengupayakan batin kita untuk bagaimana melenyapkan hal-hal yang tidak bermanfaat yang sudah ada, kemudian mencegah hal-hal yang tidak bermanfaat untuk tidak muncul, dan bagaimana mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat yang sudah ada dan memunculkan hal-hal yang bermanfaat yang belum ada, yaitu daya upaya benar. Dan juga dengan mengembangkan yang tidak lain adalah samasati atau perhatian yang benar, mempraktekkan senantiasa kita yaitu memiliki perhatian terhadap apakah terhadap jasmani, terhadap perasaan, terhadap batin, atau bentuk-bentuk pikiran. Atau dengan singkat, selalu berperhatian, hidup berkesadaran terhadap yaitu batin dan jasmani kita. Agar apa? Agar kotoran batin terdeteksi dan tidak berkembang. Dan juga mengembangkan sama-samadhi atau konsentrasi yang benar. Nah, jalan mulia berunsur 8 inilah yang sesungguhnya menjadi penting sekali untuk meletakkan beban, untuk melenyapkan nafsu keinginan, untuk kemudian jalan ini harus dipraktikkan dan dikembangkan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya Bahara Sutta, khutbah tentang beban oleh Sang Buddha, memiliki makna yang mendalam, yang sesungguhnya manifestasi dari 4 kebenaran mulia. Dan oleh sebab itu, yang terpenting lagi adalah bagaimana kita mempraktikkan jalan 28 ini untuk bisa meletakkan beban, untuk bisa melenyapkan sebab penderitaan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.